Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Agustin dengan NIM 202410101015 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan saya dalam mengerjakan modul praktikum 7 Data Mining dengan topik Knife Based Classification. Langsung saja pada perintahnya di sini adalah lakukan dan jelaskan klasifikasi knife based pada dataset adult.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut, di mana ini terdiri dari data processing, modeling, dan ada perhitungan manual. Langsung saja untuk yang data preprocessing. Di sini perintah pertama adalah load dataset adult.csv dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Di sini yang pertama perlu dilakukan adalah mengimport library yang kita perlukan dalam proses pengerjaan soal ini nanti atau modul ini nanti, yaitu ada import pandas, kemudian import numpy, import seaborn, kemudian from sklearn preprocessing kita import min-max scalar, lalu from sklearn preprocessing kita import label encoder, lalu from sklearn model selection kita import trend test split, dan from matplotlib kita import pyplot. Lalu di sini ada matplotlib inline. Kemudian untuk perintah pertama adalah load dataset, kemudian tinggal kita lakukan perintah .pd.read.csv, kemudian salin jalur dari file tadi, yaitu .csv, kemudian ditampilkan dengan .head. Nah, di sini tertampil isi dari dataset adult tadi, yaitu yang bersih dari age, work class, final week, education, educational 6, marital status, occupation, relationship, ras, gender, capital gain, capital loss, hours per week, native country, dan income. Kemudian dapat dilihat jika di dalam dataset ini terdapat beberapa nilai dengan tanda tanya. Nah, di sini dapat kita lihat berapa banyak sih jumlah baris data yang memiliki value tanda tanya seperti ini dengan perintah df.isin dengan indeks tanda tanya .sum untuk mengetahui jumlahnya. Nah, di sini dapat terlihat di kolom work class itu terdapat 2.799 baris, kemudian di kolom occupation ada 2.809 baris, lalu di native country terdapat 557 baris. Kemudian karena data ini nanti tidak diperlukan, jadi kita bisa menghapusnya dengan perintah drop. Itu di sini yang pertama diperlukan replace terlebih dahulu, perintah replace, yaitu df.replace dengan parameter tanda tanya dan koma np.none, kemudian perintah drop, yaitu dropnya dengan parameter axis sama dengan 0, yaitu untuk 0 kan axis baris. Kemudian df.reset index ini nanti diperlukan agar ketika kita sudah menghapus baris, indeksnya itu tidak teracak atau tidak terurut lagi. Jadi ketika menggunakan perintah reset index, nanti indeksnya akan tetap urut 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Kemudian kita tampilkan dengan df.head. Nah, di sini dapat kita lihat tadi data dengan nilai tanda tanya tadi. Di sini kan X18, kemudian fokusnya itu tanda tanya, di sini sudah tidak ada. Jadi, untuk memastikan lagi apakah masih ada data dengan nilai atau value tanda tanya seperti tadi, dengan perintah yang sum tadi, isin.sum tadi. Nah, di sini dapat dilihat jika di kolomnya sudah tidak ada garis data dengan value tanda tanya. Kemudian di sini mengecek value none. Nah, di sini terlihat tidak ada value yang none tadi. Kemudian perintah selanjutnya adalah batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Dan di sini dapat memakai perintah kita kondisikan sesuai parameter. Di sini variabelnya saya namakan range_df. Kemudian variabel ini diisi dengan data df
di mana data DF dengan indeks X itu atau kolom X itu nilainya lebih besar dari sama dengan 25, dan data DF dengan indeks kolom X itu datanya kurang dari sama dengan 40, nilainya kurang dari sama dengan 40. Kemudian ketika ditampilkan, nah di sini terlihat untuk X-nya itu besarannya tidak ada yang kurang dari 25 atau yang lebih dari 40. Kemudian selanjutnya adalah cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Di sini pertama perlu kita cek tipe datanya dengan perintah .info. Nah, di sini dapat terlihat nama kolomnya dan juga tipe datanya. Di sini terdapat tipe data integer dan integer 64 dan tipe data objek. Kemudian karena nantinya yang kita perlukan itu data dengan tipe integer, maka akan lebih baik jika kita encoding data objek ini ke tipe integer, yaitu dengan perintah yang pertama kita pisahkan dulu kolom objek dan kolom integer, yaitu dengan di sini ada variabel kolom objek dan kolom integer, di mana diisi dengan perintah c for c in range df.columns, yang berarti c for c in range df kolom yang ada di dataset range df tadi. If range df index c, jika kolomnya tadi itu bertipe objek, maka itu akan dimasukkan ke variabel call underscore object. Lalu untuk yang bawah, char for c in range df.columns, if range df c, yaitu range df dengan kolom yang ada di range df itu tipenya integer 64, maka akan dimasukkan ke variabel call underscore in. Kemudian di sini saya buat variabel encoded df untuk menampung data yang dilakukan proses encoding, yaitu yang pertama merupakan awalnya itu encoded df itu berisi dari hasil copy dari variabel range df. Kemudian kita lakukan proses encodingnya dengan perintah label encoder, yaitu encoded dengan indeks kolom objek, karena yang kita ubahkan yang tipe objek saja jadi integer. Itu sama dengan encoded df dengan indeks call object apply label encoder fit transform. Kemudian ketika sudah kita tampilkan, dapat terlihat jika sebelumnya data kolom work class itu kan isinya private, kemudian local gov, ada yang federal gov, kemudian yang native country ada yang ICE, kemudian ada Peru, kemudian income itu ada yang lebih kurang dari sama dengan 50K, kemudian lebih dari 50K. Nah, itu berubah jadi data numerik atau integer, itu ada 22, 1, 20, ada yang 00, 10 gitu. Kemudian untuk lihat lagi tipenya, kita bisa menggunakan perintah .input seperti tadi. Nah, di sini dapat terlihat jika semua kolomnya itu tipe datanya adalah integer 64. Kemudian perintah selanjutnya adalah cek data null dan data duplicate. Di sini data yang encoded df tadi ya. Kemudian di sini cek data null itu bisa menggunakan perintah .isNull. Nah, di sini di mana untuk kolom yang bernilai false ini berarti datanya tuh tidak kosong. Nah, kemudian untuk mengetahui jumlahnya kita bisa menggunakan perintah .sum. Kita tambahkan perintah .sum. Nah, di sini dapat diketahui jika di semua kolom itu tidak ada data null. Kemudian yang selanjutnya adalah data duplicate. Itu dengan perintah .duplicate.sum untuk mengetahui jumlahnya. Nah, di sini muncul 16, berarti terdapat 16 baris yang nilainya duplikat. Nah, kemudian di sini perintah selanjutnya adalah handling missing value dan handling duplicate data jika diperlukan. Nah, karena missing value tadi tidak ada atau nilai nolnya tadi tidak ada, maka tidak perlu. Namun di sini kita perlu melakukan handling duplicate karena terdapat 16 baris data yang duplikat. Nah, untuk melakukan handling duplicate, kita bisa menggunakan perintah drop duplicate, yaitu untuk menghapus data yang duplikat tadi.
Kemudian di sini perintah drop duplicate dengan parameter implies sama dengan true. Kita jalankan. Kemudian ketika kita cek lagi jumlahnya, nah di sini data duplicate-nya sudah tidak ada, yaitu jumlah 0. Kemudian selanjutnya adalah cek data outlier dengan visualisasikan dalam boxplot pada masing-masing fitur. Di sini dapat menggunakan perintah boxplot dari library SNS atau Seaborn, yaitu yang pertama di sini kita perlu untuk ukuran plotnya nanti di sini plt.figure dengan fixed size sama dengan 15,8 untuk ukurannya. Kemudian perintah boxplot dari library Seaborn yaitu sns.boxplot dengan parameter data sama dengan encoded df, yaitu data set yang sudah di encoding tadi dengan indeks color integer, yaitu kolom dengan tipe integer yang tadi, di mana itu yaitu ada X, ada final week, ada educational 6, kemudian ada capital gain, capital loss, dan hours per week. Kita tinggal jalankan. Nah, di sini terlihat boxplotnya dari X, final week, educational 6, capital gain, capital loss, dan hours per weeks. Nah, di sini kan disuruh untuk cek data outlier. Data outlier itu data yang di luar dari kelompok data yang lainnya. Di sini dapat dilihat di final week terdapat data outlier. Nah, karena tadi sudah teridentifikasi data outlier, maka kita perlu melakukan perintah ketujuh, yaitu handling outlier jika diperlukan. Nah, untuk melakukan handling outlier ini kita bisa menggunakan, jadi yang pertama kita lakukan di sini perlu variabel penampungnya. Di sini saya beri nama no outlier df untuk menampung dataset data yang digunakan dalam proses handling outlier ini. Kemudian yang pertama ini kan diisi dari copy data dari variable encoded df. Kemudian columns itu berisi dari data di encoded df dengan nama columns, indeks nama kolomnya itu final week, fnlwgt. Kemudian di sini perlu hitung kuantil 1 dan 3, di mana kuantil 1 berarti columns.quantile dengan parameter 0,25 karena kuantil 1 atau kuartil 1 itu kan 1/4, jadi 0,25, kemudian kuantil itu kuartil 3, jadi nilainya itu 0,75 atau 3/4. Kemudian di sinilah IQR sama dengan hasil pengurangan dari kuantil 3 dikurangi kuantil 1. Lalu di sini ada variabel lower whisker yang berisi pengurangan dari kuantil 1 dikurangi IQR, kemudian upper whisker yaitu tambahan dari kuantil 3 plus IQR. Kemudian di sini data variabel not outlier df ini diisi dengan data not outlier df dengan parameter yaitu columns. Nilai columnsnya itu lebih besar dari lower whiskers dan nilai columnsnya itu lebih kecil dari upper whisker. Kemudian kita tampilkan ulang dalam bentuk boxplot. Kemudian tetap menggunakan perintah boxplot, yaitu di sini sns.boxplot dengan parameter datanya itu not outlier df dengan indeks color integer. Nah, di sini dapat terlihat perbedaannya. Di sini boxplotnya itu datanya sudah tidak ada yang not outlier seperti yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya adalah normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Di sini yang pertama kita buat di variabel penampungnya dulu, yaitu di sini saya beri nama df normalisasi, menampung data yang sudah melewati proses normalisasi ini nanti. Kemudian pertama df normalisasi ini kita isi dengan copy dari variabel data di no outlier df tadi. Kemudian di sini ada variabel fitur, yaitu berisi fitur kolom integer. Kemudian df normalisasi fitur sama dengan max color .fit transforms dengan parameter df normalisasi index features. Kemudian ditampilkan. Nah, di sini tertampil datanya. Nah, kenapa di sini yang dipakai itu cuma call integer saja? Karena agar nanti data yang lain yang work class, educational, marital status, relationship itu nilainya tetap, dan untuk yang age
final week educational 6, kemudian hours per week itu nilainya diubah jadi rentang dari range dari 0 sampai 1. Kemudian selanjutnya dapat dilihat di sini ya, kan indeksnya itu dari 0, 1, 2, 4, 9. Jadi tidak rapi karena tadi udah ada yang dihapus atau digantikan. Jadi perlu dilakukan reset indeks agar indeksnya itu rapi lagi jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 hingga seterusnya. Nah, di sini ketika dijalankan indeksnya akan berubah jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 17 ribuan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk modeling, di mana perintahnya adalah lakukan modeling dengan data tes 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasinya. Di sini diperlukan variabel X dan Y, di mana X-nya itu merupakan data dari data preprocessed dengan perintah .ilog index D2,2 negatif 1, yaitu yang berarti X itu merupakan data ini semua baris data dengan semua kolom tetapi tidak kolom terakhir. Jadi kolom income ini tidak masuk ke dalam variabel X. Kemudian untuk yang Y adalah data preprocessed dengan perintah .ilog dengan indeks D2,1 yang berarti semua baris pada kolom min 1 yaitu income ini. Kemudian selanjutnya perlu dilakukan split untuk data train dan data testnya. Di sini untuk variabelnya ada xtrain, xtest, ytrain, dan ytest dengan perintah sama dengan train test split dengan parameter x, y, kemudian test-testnya 0,2, di mana ini untuk yang tes pertama 20%, kemudian random state-nya itu sama dengan 100. Kemudian di sini perlu diimport Gaussian NB untuk knife bias-nya itu dengan perintah from scalar knife bias kita import Gaussian NB. Kemudian perintah Gaussian NB atau function ini kita masukkan dalam variabel model, kemudian dijalankan perintah model.fit dengan parameter xtrain dan ytrain, kemudian model score dengan parameter xtest, ytest. Nah, ketika dijalankan dapat terlihat untuk skornya atau bisa dikatakan sebagai hasil skor akurasinya. Untuk yang 20%, 0,2, besar skor akurasinya itu 0,80. Kemudian untuk yang selanjutnya ada 25%, maka tes-tesnya ini tinggal diubah jadi 0,25. Di sini terlihat jika skor akurasinya itu 0,80. Kemudian untuk yang selanjutnya ada 30%, jadi tinggal diubah 0,3. Di sini besar akurasinya, jalankan terlebih dahulu. Kemudian besar akurasinya adalah 0,79. Nah, itu tadi untuk yang modelingnya. Selanjutnya adalah perhitungan manual. Di sini yang pertama, lakukan modeling secara manual, boleh menghitung di kertas, Excel, spreadsheet, namun tidak diperbolehkan menggunakan coding. Klasifikasi menggunakan knife bias berdasarkan dataset dummy jodoh knife bias dataset. Kemudian tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut, yaitu bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data pinterval, tajir, baik, jempol, kemudian terdapat data B ajasi, B ajasi, B ajasi, dan B ajasi. Kemudian bila terdapat data B ajasi agak tajir, toksik, dan B ajasi. Langsung saja di sini link Google Spreadsheet-nya. Nah, ini dapat terlihat di dataset jodoh knife bias ini ada terdiri dari kolom kecerdasan, harta, perilaku, kesetiaan, dan ada kelasnya yaitu keputusan. Di mana keputusannya itu terdiri dari gas lamar dan dipikir dulu. Yang pertama kita lihat jika di sini jumlah kelas gas lamar itu ada 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk yang dipikir dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama. Jadi jumlahnya semuanya ada 20 data. Kemudian untuk yang pertama dilakukan adalah menghitung PC atau probabilitas prior. Di sini yang pertama untuk yang
Kayaknya keputusannya adalah gas lamar. Di sini merupakan hasil dari jumlah gas lamar pada kolom keputusan dibagi dengan jumlah keseluruhannya. Jadi hasilnya 0,5. Begitu pula dengan yang hem dipikir dulu, merupakan jumlah hem dipikir dulu, itu dibagi dengan seluruh jumlah data di kolom keputusan ini, jadi 10/20, jadi hasilnya 0,5. Kemudian selanjutnya kita perlu hitung probabilitas posterior, di mana K-nya adalah gas lamar. Di sini yang pertama untuk yang K-nya kecerdasan sama dengan Pinterpol. Nah, di sini dilihat jika di kolom kecerdasan yang Pinterpol dan di keputusannya gas lamar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dibagi dari jumlah gas lamarnya tadi, yaitu 10, jadi 9/10. Hasilnya 0,9. Kemudian selanjutnya adalah di mana A itu kecerdasan B sama dengan B aja sih. Tempat kita lihat di sini B aja sih dengan keputusannya tugas lamar itu ada 1. Nah, hanya ada 1, jadi di per 10 ada 0,1. Kemudian di sini selanjutnya adalah untuk yang A-nya harta sama dengan tajir. Di sini sama dengan tajir ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5/10. Jadi jawabannya 0,5. Kemudian selanjutnya yang hartanya B aja. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4/10 jadi 0,4. 0,4. Kemudian selanjutnya yang agak tajir. Di sini agak tajir ada 1, jadi 1/10, hasilnya 0,1 atas. Kemudian yang selanjutnya di sini yang perilaku baik ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5/10. Oh ya, 0,5. Kemudian ada yang perilaku B aja sih. Perilaku B aja sih. Di sini ada 1, 2, 3, berarti 0,3. Ini atas tadi. Kemudian yang perilaku toksik. Ada 1, 2, berarti 0,2. Ini 0,2. Kemudian yang jempol, kesetiaan jempol. Di sini kesetiaan jempol ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 0,7. Kemudian yang ini yang kesetiaan B aja. Ada 1, 2, 3, 0,3. Kemudian yang selanjutnya untuk yang probabilitas posterior yang dengan A, di mana K-nya itu yang dipikir dulu. Nah, itu yang pertama yang kecerdasan Pinterpol. Di sini ada 1. Nah, hanya ada 1, berarti 0,1. Kemudian yang kecerdasan B aja. Kecerdasan B aja sih. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 0,9. Kemudian di sini yang harta tajir. Yang harta tajir. Di sini ada 1, 2, hanya 2 berarti 0,2. Kemudian di sini yang hartanya B aja sih. Yang hartanya B aja sih ada 1, 2, 3 berarti ada 0,3. Kemudian yang ini yang harta agak tajir. Harta agak tajir ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti 0,5. Kemudian yang ini yang perilaku baik. Perilaku baik itu ada 1, 2, ada 2. Berarti 0,2. Kemudian selanjutnya yang perilaku B aja sih. Perilaku B aja sih 1, 2, 3, 4,
ada 4 berarti 0,4. Kemudian yang ini yang perilaku toksik. Perilaku toksik ada 1, 2, 3, 4 berarti 0,4. Kemudian yang ini kesetiaan jempol ada 1, 2, 3, ada 3 berarti 0,3. Kemudian yang ini yang kesetiaan BJC ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti 0,7. Nah, itu tadi untuk yang probabilitas posterior. Untuk ada yang mukanya harus dipikir dulu. Kemudian selanjutnya langsung masuk ke soalnya tadi. Di sini soalnya kan ada 3. Di mana kecerdasan Pinterpol, harta tajir, perilaku baik, kesetiaan jempol. Yang kedua kecerdasan B aja sih, harta B aja sih, perilaku B aja. Kemudian kesetiaan B aja. Kemudian yang ketiga kecerdasan B aja, harta agak tajir, perilaku toksik, kesetiaan B aja. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung probabilitas posterior di mana A-nya yaitu P, AC, yaitu A-nya itu yang sesuai soal, kemudian C-nya itu keputusannya antara gas lamar sama harus dipikir dulu. Di sini yang pertama merupakan hasil perkalian dari untuk yang PA Pinterpol, kemudian harta tajir, kemudian perilaku baik, dan kesetiaan jempol, di mana hasilnya adalah 0,1575. Kemudian yang ini yang dihempikir dulu perkalian dari 0,1, kemudian 0,2, 0,2, dan 0,3. Dan mana hasilnya adalah 0,0012. Dan selanjutnya untuk yang PA dimanakannya gas lamar, di sini hasil perkalian dari 0,1, 0,4, kemudian 0,3 dan 0,3 hasilnya 0,0036. Kemudian yang satunya yang dipikir dulu. Di sini hasil perkalian dari 0,9, 0,3, 0,4, dan 0,7 yang hasilnya 0,0756. Kemudian yang ini merupakan hasil perkalian dari di sini ada 0,1, 0,1, 0,2, dan 0,3. Kemudian yang terakhir yang dipikir dulu, ini hasil perkalian dari 0,9, 0,5, 0,4, dan 0,7. Ini B aja sih, agak tajir, toksik, dan B aja sih. Kemudian ketika PAC-nya sudah dihitung, kita perlu menghitung PCA, yaitu hasil perkalian dari PAC tadi dikali dengan PC. Jadi di sini 0L32 ini kan ini yang pertama, yang gas lamar ini 0,1575 dikali dengan 0,5. Jadi hasilnya 0,07875. Kemudian yang ini merupakan hasil perkalian dari 0,002 dikali 0,5. Kemudian untuk yang kedua ini yang gas lamar itu hasil perkalian dari 0,036 dikali 0,5. Kemudian yang ini yang dipikir dulu itu perkalian dari 0,0756 dikali 0,5. Kemudian yang selanjutnya yang ini yang gas lamar, ketika yang gas lamar itu hasil perkalian dari 0,0006 dikali 0,5. Kemudian yang terakhir ini hasil perkalian dari 0,126 dikali 0,5. Nah, di sini kan udah dilihat hasil dari PCA-nya. Kemudian kita tinggal melakukan perbandingan mana yang paling besar. Di sini bisa menggunakan fungsi max. Itu max antara P2 sampai P3. Ini besar yang mana, dan hasilnya yang besar adalah 0,07875. Itu milik gas lamar. Jadi ketika soal tadi, jika datanya tadi Pinterpol, tajir, baik, jempol, maka kemungkinan nanti itu akan masuk ke kelas keputusannya itu adalah gas lamar. Kemudian soal yang kedua ini dibandingkan yang besar adalah yang
0,0378 yaitu yang dipikir dulu. Sehingga ketika ada data dengan isi B ajasi, dan B ajasi, maka itu untuk kelas keputusannya itu kemungkinan besar akan masuk ke dipikir dulu. Kemudian untuk yang soal ketiga ini yang besar itu 0,036 yaitu dipikir dulu, sehingga ketika ada data yang masuk dengan kriteria B ajasi agak tajir, toksik, dan B ajasi, maka itu bisa masuk ke kelas keputusannya itu kemungkinan masuk ke dipikir dulu. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai modul praktikum 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.